staffing, ya, menempatkan orang-orang ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, staffing. Kemudian diikuti dengan job desk mereka apa misalnya. Nah, itu masuk dalam proses organizing. Kemudian actuating. Actuating ini sama dengan implementation ya, pelaksanaannya. Ya, bagaimana akan dilakukan ya, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan ya, seberapa sering misalnya hal itu akan dilaksanakan misalnya. Nah, ini kan terkait dengan pelaksanaan ya. Lalu berikutnya adalah controlling. Control ini adalah monitoring, evaluating. Jadi kita menilai apa yang sudah kita lakukan. Misalnya di dalam perencanaan target kita misalnya apa gitu ya. Target kita adalah misalnya di dalam target penjualan misalnya ya, atau target misalnya dalam hal penjualan misalnya ya, ditetapkan awalnya targetnya adalah 5.000 pieces misalnya ya, harus terjual. Nah, dalam evaluating akan kita nilai kembali, benar nggak terjual 500 pieces, 5.000 pieces misalnya. Kalau tidak terjadi, ya artinya di bawah target, nah itu yang harus kita evaluasi. Nah itu, ya contohnya di dalam manajemen. Nah, adapun di dalam PR proses, ini diadaptasi tadi ya, diadaptasi dari proses manajemen tadi menjadi stage-nya situation analysis. Ya, sebetulnya hampir sama. Ya, situation analysis, planning, ya, or implementation dan evaluation. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu. Situation analysis itu seperti apa? Ya. Planning dalam PR itu seperti apa misalnya? Implementation-nya bagaimana? Evaluation-nya bagaimana? Ya, jadi selama 1 semester sebetulnya kita akan belajar stage-stage ini secara mendalam. Gitu, ya. Oke, kita lihat ya. Stage pertama tadi. Stage pertama tadi apa? Situation analysis. Ini yang sering kali juga disebut dengan fact finding atau define the problem. Ya. Jadi teman-teman, besok kalau menjadi seorang PR, ya, tahapan pertama dari sebelum teman-teman membuat program PR ini adalah situation analysis, yang tujuannya adalah kita bisa mendefinisikan persoalan atau permasalahan yang kita hadapi, ya. The first step ya includes investigating and monitoring the knowledge, opinion, attitude, and behavior of those associated with, affected by action and policies of organization. Nah, jadi tahap pertama itu adalah investigate atau melakukan riset untuk melihat knowledge ya, opini ataupun sikap ataupun perilaku yang ada ya, yang terjadi misalnya di dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan misalnya. Nah, di sini ya pentingnya PR itu melakukan riset. Ya, research. Namun jangan dibayangkan riset yang dilakukan itu bukan riset yang harus high cost ya, harus berbiaya mahal, enggak. Tetapi riset di dalam PR dalam konteks ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mendengarkan, research listening. Ya, misalnya teman-teman sebagai seorang PR ya harus proaktif ya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari misalnya karyawan ya, atau misalnya mendengarkan keluhan customer ya, atau setidaknya memperhatikan apa yang menjadi
masukan mereka terhadap organisasi. Ya, nah ini pentingnya menjadi seorang PR itu semua semua indera ya yang kita miliki itu harus kita aktifkan ya, baik mata, ya, telinga, ya, dan harus ada indera plus gitu ya, yaitu intuisi ya, perasaan, senses ya, kepekaan ya akan terjadi apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi seorang PR tuh harus punya indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya, harus aktif kita ya. Karena kita akan mendengarkan semua orang. Baik itu pimpinan, baik itu karyawan, baik itu customer ya, baik itu mahasiswa misalnya ya, baik itu local community, baik itu pemerintah misalnya. Nah, itu kita harus proaktif ya untuk melihat atau mendengar ataupun juga memonitor apa sih yang terjadi di luar ya, apa yang terjadi di dalam dan di luar organisasi. Nah, ini fungsi seorang PR itu pentingnya di situ ya. Lalu berikutnya adalah planning and programming. Nah, setelah tadi teman-teman banyak mendengarkan ya, wah ternyata misalnya ada keluhan ya, ada keluhan di level karyawan misalnya. Nah, sebagai PR yang baik tentunya kita gimana? Kalau PR yang baik mestinya ya menampung ya keluhan tersebut dan akan mengolah ya masukan-masukan ataupun keluhan-keluhan tadi ya menjadi program PR misalnya. Ya, ada keluhan misalnya karyawan kok akhir-akhir ini banyak yang datang terlambat ya misalnya. Biasanya mereka tuh datang jam 8, tapi kok akhir-akhir ini datangnya molor terus jam 9. Kira-kira ada apa ya? Nah, kita harus kurius gitu ya, kita harus ingin tahu kenapa sih mereka ada perubahan sikap, ya, ada perubahan kebiasaan misalnya. Jangan-jangan ada hambatan komunikasi dengan atasannya atau ada mereka ada perasaan kurang nyaman dengan iklim organisasi atau iklim perusahaan, ya, atau mungkin ada ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan organisasi yang menurut mereka tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Nah, ini PR harus peka ya terhadap hal-hal seperti ini. Tidak boleh kita biarin aja lah gitu ya. Nah, nggak bisa begitu ya. Kalau teman-teman besok menjadi seorang PR ya itu adalah simptom yang harus kita kita pelajari ya. Kenapa biasanya mereka datang rajin, kok sekarang akhir-akhir ini jadi males misalnya. Nah, ternyata ada misalnya mereka merasa bahwa ada ketersesumbatan komunikasi misalnya. Ya, dari hasil wawancara misalnya ya, teman-teman menemukan ternyata ada ketersesumbatan komunikasi yang mereka rasakan. Ya, iklim kerja yang mereka rasakan kurang nyaman misalnya. Nah, ini bisa menjadi bahan ya untuk melakukan apa yang disebut dengan internal public relations. Ya, gitu. Nah, di sini kita masuk di dalam planning dan programming. Misalnya dalam mengatasi masalah itu apa yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Ya. Pertama misalnya harus ada perubahan kebijakan untuk karyawan. Ya, harus win-win solution lah ya. Kemudian kedua misalnya ada program untuk karyawan, misalnya ada gathering
karyawan misalnya, atau ada program reward, ya, ada program awarding, employee of the month misalnya. Nah, ini contoh-contoh ya dari masalah tadi yang kita temukan tadi, fact finding tadi, situation analysis, kemudian kita dari situ kita bisa membuat rancangan program PR gitu, ya. Bagaimana dengan program yang lain, Bu? Ya sama, hampir sama juga. Misalnya teman-teman mau membuat program CSR ya hampir sama juga ya. Fact finding-nya seperti apa? Ya. Misalnya UMY ingin bikin CSR ya. Nah, ini tentunya disesuaikan gitu ya dengan hasil dari temuan-temuan yang ada di lapangan tadi. Gitu. Fact finding-nya itu seperti apa? Misalnya dari hasil temuan gitu ya, oh ternyata banyak ya masyarakat di sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tuh yang menjadi pengangguran akibat COVID misalnya. Nah, kira-kira apa nih CSR yang akan kita lakukan untuk membantu atau melakukan upaya-upaya supaya upaya-upaya untuk membantu pemerintah ya menangani COVID ya yang akan dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah untuk membantu masyarakat di sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang misalnya banyak terjadi pengangguran karena COVID misalnya. Nah, itu hasil dari fact finding yang kemudian bisa kita breakdown menjadi planning dan programming tadi. Misalnya kemudian programnya ada pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, oke. Sampai ini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Dari saya cukup, Bu. Dari saya belum ada, Bu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Belum ada. Berarti sudah jelas. Atau bagaimana? Sudah. Ya, intinya ya seorang PR harus awal dia melakukan define the problem atau ini yang disebut dengan situation analysis ya. Kita harus menemukan masalahnya itu apa dan di mana. Ya, apakah masalah itu ada di karyawan? Apakah masalah itu ada di customer ya? Atau ada pada manajemen atau bagaimana gitu ya. Misalnya kita menemukan keluhan customer nih. Ya, kenapa sih mereka mengeluh? Apa yang mereka keluhkan ya? Ini kita harus investigasi. Ya, kita harus menyelidiki kenapa customer mengeluh, keluhannya tentang apa? Apakah karena pelayanannya kurang fast respon? Apakah karena pelayanannya kurang ramah atau kurang cepat atau bagaimana? Misalnya ya. Nah, ini sama juga dengan yang lain tadi. Kalau karyawan juga kita harus mau mendengarkan ya. Orang PR tuh harus mau mendengarkan. Ya, mendengarkan tuh bukan pekerjaan yang sambil lalu ya, tapi yang namanya pekerjaan mendengarkan itu adalah menyimak. Yang penting tuh mendengarkan dan menyimak apa yang mereka sampaikan gitu. Kalau teman-teman hanya mendengarkan aja tapi nggak menyimak, itu namanya bukan mendengarkan gitu ya. Karena yang namanya proses mendengarkan itu meliputi ya atau mengandung proses untuk menyimak ya. Yang penting itu kita juga menyimak ya. Nah, berikutnya adalah taking action. Setelah tadi ya udah kelihatan masalahnya ada di mana, oke, masalahnya ada di sini. Kemudian planningnya kita akan seperti ini gitu ya. Misalnya tadi ada program internal PR, ada gathering, ada aktivasi forum-forum karyawan, ya, ada program awarding ya, misalnya
Ya, ini salah satu contoh. Nah, berikutnya adalah taking action dan communicating. Bagaimana mengomunikasikan atau share ya atau menyebarkan atau melaksanakan program-program tersebut. Nah, kita mulai bikin timeline. Ya. Misalnya tadi mau ada gathering dengan karyawan, tuh akan dilakukan kapan? Melibatkan siapa? Tujuannya apa? Goal-nya apa? Ya. Jadi setiap kegiatan itu akan detail sekali. Ya. Kalau tadi mau ada awarding ya, awarding itu akan dilakukan oleh kepada siapa? Ya. Tujuannya apa? Ya. Dan bagaimana kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Ya sama dengan yang lain, program yang lain juga kalau CSR tadi misalnya pemberdayaan masyarakat, programnya mau apa gitu ya. Apakah pendampingan kewirausahaan misalnya, ya itu harus di breakdown menjadi kegiatan yang detail. Ya, kapan, di mana, ya, melibatkan siapa, tujuannya apa dan lain sebagainya. Nah, ini taking action dan communication, ya. Karena apa? Karena setiap kegiatan PR yang akan kita lakukan itu harus mendapatkan dukungan baik dari manajemen maupun dari stakeholder. Ya, jadi ukuran sebuah kesuksesan ya, keberhasilan dari perusahaan dari program PR yang kita jalankan itu adalah adanya support, adanya involvement dari stakeholders. Ya, sebaik apapun kegiatan yang kita lakukan, tetapi itu tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan dukungan, ya, dari stakeholders kita, maka ya menjadi kurang efektif ya program yang kita lakukan. Sehingga di sini taking action dan communicating, ya, bagaimana kita mengomunikasikan kepada stakeholders ya hingga mereka memahami sehingga mereka mau mensupport, mau menjadi bagian dari kegiatan tersebut, ya ikut ambil bagian, terlibat, involve, ya itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang PR gitu, ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, ya misalnya tadi ada CSR, ya atau yang melibatkan stakeholders eksternal ya itu ada baiknya di publish melalui media supaya publik tahu gitu ya apa yang menjadi kegiatan dari kegiatan dari organisasi atau perusahaan kita gitu. Nah, misalnya kemarin nih UMY ada milad kan ke-41 gitu ya. Itu saya kira itu sangat punya nilai berita gitu ya untuk di-share ke publik supaya masyarakat itu tahu perkembangan, tahu apa yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Ya, kemarin barusan milad ya teman-teman ya, usia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 41 tahun. Nah, itu saya kira menjadi momentum yang sangat strategis ya untuk mengomunikasikan program itu juga ke khalayak supaya khalayak itu tahu ya bahwa di usia 41 tahun sumbangsih UMY kepada masyarakat ya kepada Indonesia kepada bangsa dan negara ini sudah cukup banyak gitu. Nah, ini kalau saya jadi PR-nya ya kemarin harusnya berita-berita tentang milad UMY itu banyak di media gitu ya karena itu penting gitu ya punya nilai berita yang tinggi gitu. Oke ya. Nah berikutnya adalah evaluating program.
Ya, ini meliputi assessment ya, meliputi penilaian tadi yang seperti yang saya katakan, kita mengukur dari apa yang sudah kita lakukan. Tadi misalnya target awal itu seperti apa sih gitu ya. Target awal misalnya apa yang menjadi target awal kita ya. Apakah itu awareness, apakah itu knowledge ya. Ada berapa banyak orang yang memahami, ada banyak orang yang aware misalnya, ada berapa banyak yang involve ya. Nah, lalu di akhir kita ukur kembali. Kalau targetnya 60% karyawan itu memahami, benar nggak? Ya, di akhir ada 60% karyawan itu memahami program yang dimaksud misalnya. Nah, ini perlu kita adakan riset lagi, ya kan? Jadi program PR itu diawali dengan riset dan diakhiri juga dengan riset. Oke? Ya. Berikutnya adalah, nah ini model dari PR management. Ya. Tahap pertama mana? Tahap pertama apa tadi? Situation analysis. Ya, nomor 1 ya, nomor 1 di sini. Defining PR problems. Situation analysis. What's happening? Apa sih yang terjadi sekarang ini? Masalahnya ada di mana? Ya. Kalau tadi ada di keluhan karyawan ya atau keluhan customer, nah kita harus investigasi kenapa sih ada yang mereka keluhkan tentang apa, misalnya kita harus aware ya, sebagai seorang PR kita harus aware, peka. Ya. Berikutnya adalah strategi. What should we do and say and why? Bagaimana kita akan melakukan itu? Ya, tadi kan ya, planning and programming. Menetapkan target-target itu semuanya ada di sini. Ya. Berikutnya adalah implementation. How and when do we do? Bagaimana kita akan melakukan? Ya, termasuk 5W1H-nya di sini. Ya, seberapa sering kita akan melakukan? Kapan itu akan dilakukan? Di mana itu akan dilakukan? Ya. Bagaimana kita akan mengomunikasikan kepada stakeholders dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya adalah evaluating. How did we do? Bagaimana kita mengukur keberhasilan yang sudah dilakukan. Ya, apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau belum berhasil, kenapa? Nah, ya, kenapa kok nggak berhasil? Nah, itu harus dicari akar permasalahannya juga, gitu. Ya. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas atau bagaimana? Atau ngantuk? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas, Atau Bu. jangan-jangan ngantuk ya? Enggak, Bu. Mudah Nah, memahami. ya, mungkin tadi ya untuk menegaskan bahwa kegiatan PR itu diawali dengan riset dan diakhiri dengan riset. Tetapi tidak semua PR itu memahami atau melakukan, ya, karena ada lack of understanding. Mereka tidak memahami how to conduct and use research. Mereka tidak tahu ya bagaimana untuk melakukan riset. Jadi mereka kadang, dan juga pimpinan organisasi serta PR officer itu kadang-kadang mempersepsikan ya atau membayangkan riset itu pasti mahal gitu. Padahal nggak harus begitu. Ya, riset yang kita lakukan di dalam PR itu bukan harus high cost riset yang harus memakan dana puluhan maupun ratusan juta. Ya kan? Nah, karena apa? Sebetulnya riset yang paling mudah yang bisa dilakukan itu adalah research listening tadi. Kita mendengarkan. Kita membuka telinga lebar-lebar ya
untuk mendengarkan apa yang ada di sekeliling kita. Ya, baik itu customer, baik itu karyawan, ya, baik itu juga pimpinan, ya, dan semuanya. Ya, kita bisa membuka telinga kita lebar-lebar dan berempati ya terhadap keluhan dan masukan yang ada yang berasal dari stakeholders gitu. Ya, di sini memang kita harus open mind ya, tidak boleh kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu udah benar, pasti tidak boleh ada kritikan, ya nggak bisa begitu, ya kita harus open mind. Open mind dalam artian ya kita harus terbuka ya untuk menerima kritikan, untuk menerima masukan, ya. Berikutnya adalah kita juga bisa melakukan focus groups discussion, ya, untuk mendiskusikan particular topik. Ya, ini misalnya teman-teman bisa mengumpulkan 8 sampai 12 orang karyawan misalnya ya untuk mendiskusikan ya keluhan-keluhan atau mungkin mereka akan curhat gitu ya tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Atau juga kita bisa menggunakan G-form atau mungkin monkey survey ya yang sekarang sangat mudah sekali kita bisa sebarkan melalui media sosial ya. Kita bisa meminta mereka untuk mengisi survei yang kita buat ya. Nah, survei yang riset yang juga bisa kita lakukan adalah melalui secondary data. Bisa menganalisis email yang masuk ya. Dan sekarang keluhan-keluhan customer itu kan lebih banyak melalui media sosial kan? Ya enggak? Teman-teman misalnya mau komplain ke PLN. Sekarang pilih lewat Twitter apa telepon langsung ke PLN? Ya, lebih banyak sekarang lewat media sosial, kan? Nah, kita bisa menganalisis dari sosial media. Ya, jadi harus ada petugas khusus itu, ya. Ada petugas khusus untuk memonitor comments ataupun feedback yang berasal dari sosial media. Karena memang sekarang eranya sosial media, ya. Bahkan mati listrik pun sekarang mengeluhnya melalui Twitter ya, nggak telepon ke PLN gitu. Ya memang eranya udah seperti itu ya. Lalu juga field reports. Nah ini kita bisa mengumpulkan informasi juga. Misalnya kita punya agents ya, kita punya suppliers ya, kita punya sales representative, field representative ya, yang dimiliki atau di-hire oleh organisasi atau perusahaan. Nah, itu juga sumber informasi ya, field reports dari supplier, distributor, agent, dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi memang menjadi seorang PR itu indranya harus ditambah ya, tidak hanya cukup 5 indera, tetapi bahkan 10, 11, 12 indera ya, karena semua indera yang kita miliki ini harus kita aktifasikan ya, termasuk tadi keterampilan untuk mendengarkan ya, research listening ya, berempati pada orang lain ya. Misalnya ada karyawan yang mengeluh nih ya, ada masalah di rumah tangganya ya, termasuk kita harus mendengarkan ya. Tidak bisa kita mengatakan itu kan urusan kamu ya, itu namanya bukan PR yang baik ya. Tapi kalau PR yang baik ya dia mendengarkan, lalu apa yang bisa kita bantu misalnya. Kita nggak boleh mengatakan ya itu kan urusanmu, urusan rumah tanggamu, kenapa dibawa ke kantor ya. Padahal urusan rumah tangga ini bisa mempengaruhi fokus pekerjaan kita di kantor kan ya. Jadi ya mau nggak mau ya sebagai
seorang PR yang baik ya harus mau untuk mendengarkan apapun keluhan mereka ataupun apapun masukan mereka, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Bu, izin bertanya. Jelas, Ibu. Jelas ya? Ya. Yang penting teman-teman ingat ini aja deh modelnya ini, ya. Pertama adalah defining PR problems. Kedua adalah planning and programming. Tiga adalah taking action dan evaluating the program. Ya, 4 hal ini yang akan kita laksanakan, ya. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri, ya. Dan yang penting teman-teman tetap semangat dan jaga prokes ya, karena ini Omikron agak merebak ya di Jogja. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ya, pamit ya.